firman Tuhan di acara doa pagi. Baik yang Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan doa pagi di YouTube channel GSJ Ebenezer, maupun yang hadir on-site ya pada pagi hari ini. Pembacaan WPDA kita masuk di dalam kitab 1 Samuel pasal 14 ayat 3 dan 7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ya. Kitab 1 Samuel pasal 14 ya. Ayat 6 dan 7 saya bacakan ya gini. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan orang banyak maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepada Yonatan, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Nah Bapak Ibu, kalau dalam kita pembacaan 1 Samuel ini, kisahnya tentang peperangan di antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Kalau kita baca pasal sebelumnya 13, ayat 1 di 1 Samuel pasal 13:5 dikatakan bahwa Filistin memiliki 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Sedangkan rakyat yang bersama Saul dan Yonatan untuk berperang melawan orang Filistin itu berjumlahnya hanya 600 orang. Jadi ketika 1 Samuel 14 ayat 1-23 pembacaan kita ini menceritakan tentang Yonatan anak Saul bersama bujang pembawa senjatanya. Mereka berdua diam-diam pergi menghampiri perkemahan tentara Filistin. Wow. Filistin kita sudah lihat bahwa orangnya memiliki 3.000 kereta. Nah itu satu kereta biasa bisa 2 atau 3 orang. Lalu 6.000 pasukan berkuda. Kalau satu kuda berarti 1 orang, 6.000. Dan pasukan yang berjalan kaki sebanyak pasir di laut, berarti wakil sekali. Sedangkan rakyat yang bersama Saul dan Yonatan yang mau berperang mengalahkan Filistin, karena Filistin sudah banyak ya yang menguasai bangsa Israel. Itu hanya 600. Nah, jadi waktu mau perang tersebut, Yonatan dan Saul serta rakyatnya yang berjumlah 600 berdiam diri ya untuk menunggu strategi perang bagaimana nih. Tapi apa yang dilakukan Yonatan? Yonatan diam-diam berkata pada dia, "Ayo kita pergi ke perkemahan Filistin, kita berperang melawan mereka." Dan itu dilakukan Yonatan tanpa memberitahu Saul, ya ayahnya atau raja Israel ini. Diam-diam, karena dia bilang gini, di ayat 6, dia berkata kepada bujang, "Mari kita menyeberang dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Dengan keyakinan iman tersebut, pergilah Yonatan menghampiri perkemahan Filistin. Wow, beraninya luar biasa ya. 2 orang melawan 3.000 pasukan kereta, melawan 6.000 pasukan kuda, melawan pasukan jalan kaki, itu jumlahnya seperti pasir di laut. Berapa ratus ribu tentara berarti kalau kita hitung-hitung. Dia cuma berdoa tapi berani. Mengapa Yonatan begitu berani? Dan ketika dia hanya berdoa saja, dia tidak memberitahu Raja Saul atau ayahnya, dia berdoa nekat. Tapi tidak sembarangan. Kenapa dia berani? Itu pertanyaannya. Yang ada 2 hal. Kenapa Yonatan berani untuk melawan pasukan tentara Filistin mendatangi markas mereka yang jumlahnya beribu-ribu. Kenapa Yonatan berani? Yang pertama, Yonatan memiliki iman, keyakinan kepada Tuhan. Yonatan percaya Tuhan pasti bertindak menolongnya.
perkataan yang tadi ayat 6 berkata, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolongnya, yaitu orang Filistin dan juga orang Israel dan juga Yonatan. Baik dengan orang banyak maupun sedikit orang. Langkah kedua, kenapa Yonatan berani menghampiri orang tentara Filistin di markasnya? Ya, kenapa? Yonatan bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya, namun ia berani mengambil langkah iman. Dalam ayat 7 dikatakan, bujang pembawa senjatanya berkata pada Yonatan, lakukanlah niatmu dan aku setuju. Wow. Jadi dua hal, punya iman yang besar, percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolongnya, karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, dia ambil langkah iman dan berjalan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya berdua saja, ketika mereka melangkah menghampiri tentara Filistin, apa yang terjadi? Dia hanya melangkah saja dengan perkataan iman, Tuhan akan menolong kita, baik banyak orang maupun sedikit. 20 orang tentara bisa dikalahkan oleh Yonatan. Yonatan ambil parang dan mengalahkan 20 orang, hanya berdua. Dan langsung terdengarlah heboh dari tempatnya Saul bersembunyi. Ada suara kegaduhan, ada suara keramaian. Ada apa itu? Kata Saul. Dia tanya pasukannya, dan lihat siapa di antara kita yang tidak ada. Ternyata Yonatan dan bujangnya yang membawa senjata. Hanya mereka berdua tidak ada. Ternyata mereka berdua, Yonatan dan bujang ini sudah ada di tempat perkemahan Filistin dan mengalahkan. Lalu lihatlah pasukan tentara Israel itu Saul melihat ke sana. Dan apa yang terjadi? Kemenangan berikutnya, tentara orang Filistin, bahkan juga ada tentara Israel yang bergabung jadi tentara Filistin karena takut gitu ya. Ribuan pasukan tersebut saling tikam-menikam, saling bunuh-membunuh tanpa Israel berperang membunuh tentara Filistin. Wow, kemenangan yang kedua. Ribuan orang mati, bahkan lari ketakutan. Kenapa? Mereka saling membunuh, mereka saling menikam. Jadi Israel nggak perlu capek-capek berperang, karena kalau berperang pasti kalah. Ribuan pasukan melawan 600, pasti kalah. Tapi karena Tuhan yang berpihak kepada Yonatan, kepada bangsa Israel, maka Tuhan yang melawan sendiri dengan cara Tuhan. Pasukan tentara Filistin saling membunuh. Akhirnya mereka banyak yang mati dan kabur, meninggalkan medan perang. Disinilah mujizat terjadi. Amin. Itu di awal dengan langkah Yonatan. Dua langkah apa yang dilakukan Yonatan, sehingga mujizat pertama 20 pasukan orang Filistin, tentara Filistin mati, dibunuh Yonatan dan bujangnya. Ribuan tentara Filistin saling membunuh tanpa tentara Israel berperang membunuhnya. Mujizat terjadi. Dimulai dengan dua langkah. Langkah pertama adalah Yonatan percaya. Tidak ada yang sukar bagi orang percaya. Tidak ada orang sukar bagi Tuhan. Baik dengan orang banyak maupun sedikit. Sebab Tuhan sendiri yang berperang bagi tentara Israel melawan bangsa Filistin. Amin. Kepercayaannya, tapi nggak cukup percaya bahwa Tuhan itu besar dan dahsyat. Yonatan mengambil langkah iman. Mari kita ke kemah tempat markasnya Filistin berteduh. Dan kita lawan mereka. Bujang nggak setuju. Ya Tuanku, siap, aku mendukung niatmu. Artinya ada kesepakatan. Tuhan akan beracara, tapi Tuhan juga kita ambil langkah iman. Sehingga Tuhan bisa menolong bangsa Israel. Sehingga Tuhan bisa menolong Yonatan. Bagaimana hal dengan kita? Kuasa Tuhan dari zaman dahulu, sekarang sampai selamanya tidak pernah berubah. Amin. Mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Allah yang kita sembah bersama Allah yang disembah Yonatan itu sama. Dahulu sekarang sama adalah Allah. Amin. Mujizatnya tidak pernah berubah. Mungkin model pertolongan Tuhan bisa berubah. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah berubah bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang di sini maupun di rumah. Apapun pesan kita.
mujizat masih terjadi. Haleluya. Pertama, mempercayai Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Yang kedua, ambil langkah iman. Ojo meneng wae. Tuhan tolonglah saya. Tapi diam saja, tidak ada langkah iman, tidak mengambil langkah disiplin rohani. Bagaimana Tuhan mau berperkara? Cuma sekedar percaya, tapi kita sini tidak punya niat untuk ambil langkah iman. Seperti Yonatan ini, ambil langkah iman, datangi markas musuh. Dan dia percaya Tuhan akan tolong. Sama hal kita. Apa yang harus kita lakukan biar mujizat terjadi dalam hidup kita? Apakah mujizat kesehatan, kesembuhan, mujizat pemulihan rumah tangga, mujizat usaha dipulihkan, diberkati. Ambil dua langkah ini, belajar dari Yonatan. Punya pengharapan yang dahsyat, Allahku masih sanggup memenuhi kebutuhanku. Allahku berkuasa. Mujizat masih terjadi. Langkah kedua, ambil langkah iman. Amin. Langkah imannya adalah berdoa. Kalau berdoa kurang, perlu berpuasa. Supaya Tuhan mencurahkan mujizatnya pada kita. Amin. Berdoa. Langkah imannya berdoa. Bukan hanya percaya. Berdoa. Perlu berpuasa. Lalu apa lagi? Baca Alkitab setiap hari. Waktu pribadi dengan Allah. Supaya kita percaya. Supaya iman kita semakin bertumbuh. Kalau tiap hari kita baca Alkitab. Bukan baca yang lain. WA, Facebook, Instagram. Tiap hari nggak pernah kita lepas, pasti kita buka. Bagaimana dengan Alkitab kita? Firman Tuhan. Bisa baca ke kita setiap hari. Itu adalah firman Allah. Supaya iman kita bertumbuh. Langkah selanjutnya, langkah imannya apa? Banyaklah memuji Tuhan. Amin. Ojo banyak lagu duniawi yang kita dengar. Lagu-lagu duniawi. Itu akan memperkecil iman kita tentang kuasa Tuhan. Pujilah Tuhan. Naiklah nyanyian-nyanyian rohani. Naiklah pujian-pujian penghormatan pada Tuhan. Naiklah puji-pujian yang memuliakan Tuhan. Naiklah pujian-pujian yang mendatangkan mujizat bagi kita. Sehingga itu akan, langkah iman kita akan bertumbuh. Sekarang gereja sudah onsite, sudah bisa dibuka. Puji Tuhan, Surabaya sudah level 1. Sehingga sudah ada kelonggaran untuk kita datang ke rumah Tuhan. Kalau Bapak Ibu sehat, sudah divaksin 2 kali. Mari ambil langkah iman, datang ke rumah Tuhan. Tuhan, saya mau ke rumah Tuhan. Saya mau memuji Tuhan. Saya mau berdoa. Saya mau menyembah Tuhan. Bersama orang-orang percaya, orang satu gereja. Saya mau meninggikan Tuhan. Dan saya mau mendengar firman Tuhan. Bahkan saya mau melayani Tuhan karena saya punya talenta. Ambil langkah iman. Disitulah langkah-langkah imannya mendatangkan mujizat bagi Bapak Ibu maupun saya. Amin. Bukan sekedar pengetahuan Alkitab yang kita tahu. Itu pun sedikit mungkin karena kita jarang baca Alkitab. Tapi langkah imannya ambil. Banyak berdoa, berpuasa. Banyak memuji Tuhan. Supaya iman kita ditinggikan. Ku tinggikan kau Tuhan. Gitu. Daripada itu akan menguatkan iman kita. Memuji dan menyembah Tuhan. Ojo lagu-lagu duniawi. Supaya iman kita bertumbuh. Kalau Bapak Ibu saudara saya memuji Tuhan hanya di gereja. Tapi di rumah atau di tempat lain. Mendengarkan lagu-lagu duniawi yang memperkecil iman kita. Tidak menumbuh iman kita. Bagaimana kita akan melihat mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan. Satu paket. Antara baca Alkitab, baca firman Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Harus kita ambil. Langkah selanjutnya kalau kita punya talenta tanggung jawab di gereja, layanilah pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sebagai tanda kita terima kasih bahwa Tuhan tetap baik pada saya. Melayani pekerjaan Tuhan apapun. Itu adalah langkah iman. Disiplin rohani. Amin. Supaya mujizat terjadi. Percayalah. Ribuan orang, ratusan ribu tentara Filistin bisa dikalahkan dengan Yonatan. Bukan karena Yonatannya, tapi karena ada Tuhan yang ada dalam diri Yonatan. Karena ada Tuhan melihat disiplin rohani Yonatan. Karena ada Tuhan
melihat langkah iman Yonatan, maka mujizat terjadi. Orang tentara Filistia ribuan bisa dikalahkan, dihancurkan. Karena ada Tuhan yang berperang dalam kehidupan bangsa Israel, terutama Yonatan. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Ketika kita punya iman besar dan ambil langkah, mujizat masih terjadi. Jemaat kita di GSJ Ebenezer, khususnya di Komisi EJBM, seorang ibu bercerita pada saya, ketika anaknya mau melahirkan, tinggal seminggu atau 2 minggu lagi lah, dicek kehamilannya, dicek tubuhnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dicek kehamilannya, puji Tuhan baik, tapi ketika dicek tubuhnya, dokter kaget, ada benjolan besar di seputar dadanya. Dan itu membuat dia agak sesak napas dan lain-lain. Padahal dia sedang mengandung seorang baby, sedang mengandung seorang anak dalam rahimnya, yang tinggal lagi menantikan kelahirannya. Tiba-tiba ada sakit benjolan yang tumbuh di kakinya. Dokter bilang, saya cek Bu, kita observasi. Ini ada apa benjolan tersebut ini? Kita bawa ke lab. Seminggu depan saya akan ambil dan saya bawa ke lab, periksa benjolannya apa, jinak atau ganas. Ibu ini berkata, baik dokter, tapi saya percaya Allahku, Tuhan yang kusembah, yang selalu kurasakan kebaikan dan pertolongannya dalam hidupku. Sekali lagi aku percaya Tuhan pasti akan menolong. Kalau dahulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong. Dia berkata kepada putrinya, nak, mari kita berdoa. Dahulu kamu pernah disembuhkan Tuhan. Engkau pernah punya penyakit kanker. Engkau sampai di kemo. Dan Tuhan menyatakan kesembuhan. Sudah mencukupi dan juga mencukupi biaya operasi dan kemo kamu. Percayalah juga sekali lagi. Kita berdoa lagi. Allah yang sama, yang besar dan dahsyat penuh kasih, tetap akan menolong engkau nak. Mari kita berdoa dalam langkah iman. Anak berkata, iya mama, aku percaya. Apa yang terjadi? Ketika mereka berdoa, bahkan ibu ini berpuasa untuk menerima, untuk menarik hadirat Tuhan. Dia berdoa pagi, siang, malam sambil dia bekerja, dia berdoa, Tuhan turunlah belas kasihan-Mu dalam hidup anakku sekali lagi. Biar aku melihat kebahagiaannya kembali dan mempermuliakan nama-Mu. Dia berdoa dan menangis dan berpuasa. Isa dan kata lain, dia bukan hanya ketuk pintu surga, tapi dia gedor pintu surga. Supaya Tuhan bukakan pintu mujizat dari surga. Turun terhadap anaknya. Benar Bapak Ibu? Beberapa minggu kemudian, dokter kembali. Cek. Mau observasi, mau ambil. Ini jinak atau ganas. Ketika dicek seluruh tubuhnya, dokter kaget. Wow, sudah tidak ada lagi. Apa yang terjadi? Wow, dokter Surabaya ini kata, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sang ibu ini berkata, yang terjadi, Tuhan baik. Tuhan kembali mau menyatakan mujizatnya. Tuhan kembali mau menolong anaknya. Setelah itu, beberapa minggu kemudian, lahirlah anaknya. Lahirlah cucunya dengan sempurna. Haleluya. Allah yang sama kita sembah dengan ibu ini. Satu iman, kepercayaan pada Tuhan Yesus. Satu gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Satu pelayanan di gereja kita. Kalau dia bisa mengalami mujizat Tuhan, kita yang saat ini percaya kita bisa hadir. Juga bagi Bapak Ibu yang di rumah, percaya mujizat masih terjadi bagi siapa saja. Masa kita punya iman yang besar dan mengambil langkah iman, hidup dengan disiplin rohani. Mujizat masih bisa kita terima dari surga. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Ambil langkah iman, katakan tiada yang mustahil
orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Apapun program pagi hari ini, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ambil langkah iman, menyanyi dengan sungguh-sungguh dan berdoa sungguh-sungguh. Mustahil bagi orang bersukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara. Sekali lagi nyanyikan lagu rohani, lagu yang menguatkan iman kita, mempertumbuhkan iman kita bahwa Allah kita dahsyat, berkuasa, dan penuh adil dan penuh kasih. Mustahil dan tiada sukar bila Roh Allah turut bekerja. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Yang mustahil dan bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Inilah pujian, pengagungan dan hormat kami kepada Tuhan. Engkau Allah yang tinggi, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena itu kami mengambil langkah iman. Biarkan kami terus membaca Alkitab, firman Tuhan setiap hari. Kami terus banyak berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, baik di pagi hari, baik di siang hari, baik di sore hari, baik di malam hari. Kami terus mengagungkan Tuhan, dan biar kami akan terus memuji Tuhan, karena pujian rohani menguatkan iman kami, menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan yang dahsyat, dan menyatakan Tuhan itu baik bagi kami. Biar mulut kami sepanjang hari penuh dengan pujian, dan tiap hari kami baca firman Tuhan. Haleluya. Yang kami juga mau berkuasa untuk kami belajar mengendalikan hidup kami, karakter kami, supaya kami semakin berkenan pada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami sudah lakukan di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Datang ke rumah Tuhan pagi-pagi hari buta jam 5 untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati firman Tuhan, dan menaikkan doa-doa sahabat kami. Kami percaya pulang dari rumah Tuhan pagi hari ini tidak akan sia-sia. Tuhan akan tolong. Begitu juga kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan doa pagi di rumah melalui YouTube channel GSD Ebenezer. Kami percaya kuasa yang sama, firman yang sama, mukjizat bersama akan memberkati bagi sidang jemaat Allah Ebenezer atau siapapun yang menyaksikan doa pagi di YouTube channel GSD Ebenezer. Tuhan nyatakan kasih, Tuhan nyatakan mukjizat, Tuhan nyatakan pertolongan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Sekali lagi kami berdoa bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dengan banyaknya vaksinasi untuk COVID-19, supaya setiap orang boleh mengalami kekebalan secara imun. Kiranya Tuhan tolong setiap dari bangsa, dari seluruh bangsa, bahkan di Indonesia, dari Papua sampai, dari Aceh sampai Papua, biar setiap orang boleh menerima diri untuk divaksin dan boleh menyatakan terima kasihnya pada Tuhan, dan sehingga Tuhan bisa pulihkan kesehatan dan juga Tuhan bisa pulihkan ekonomi di bangsa Indonesia, sehingga kamu kembali bisa bebas bekerja, berkarya, dan beribadah di Indonesia ini. Lindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus bangsa Indonesia dari perbuatan-perbuatan jahat, organisasi radikalisme, terorisme, kejahatan, korupsi, penipuan. Biar Tuhan tolong tutup bungkus dengan darah Yesus. Karena itu kami berdoa buat pemimpin bangsa Indonesia
yang punya tanggung jawab bertugas untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan sejahtera bagi rakyat dipimpinnya. Kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo, berkati beliau, sehingga di setiap kebijakan-kebijakannya bersama para menteri, itu membuat sejahtera rakyat Indonesia. Itu membuat rasa aman rakyat Indonesia. Itu membuatkan rasa keadilan di rakyat Indonesia. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka bekerja dengan pertolongan Tuhan untuk menjadi berkat bagi rakyat dipimpinnya. Kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, para aparat keamanan, polisi, TNI, KPK, jaksa, dan lain-lainnya. Tuhan tolong mereka, sehingga kinerja mereka menjadi berkat, memberikan rasa keadilan, keamanan bagi rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Terima kasih Tuhan. Buat gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka yang sudah membuka onsite ataupun yang masih online. Tolonglah gereja-gereja di Indonesia untuk menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Khususnya gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta 13 Satya. Bila gereja ini akan terus menjadi berkat bagi di sekitarnya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan selalu di setiap kegiatan-kegiatan gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta satelitnya. Kami juga berdoa buat pemimpin kami Tuhan, Bapak Pendeta Teguh Kurniawan, Gembala Sidang kami, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Kami percaya sempurnakan kesehatannya. Mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Kuatkan imannya, berikan damai sejahtera dalam hatinya, dan mujizat Tuhan turun. Berkati Ibu Gembala kami, berikan kesehatan, kedamaian. Juga buat putrinya, Rahel, Elsa, dan Joella. Berkati mereka dengan kesehatan, dengan damai sejahtera. Kami percaya dengan keluarga hamba-Mu ini Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan datang pada Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami yang lainnya, Bapak Majelis Gereja beserta keluarganya. 12 Majelis Gereja kami Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Berkati beliau di dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, serta pelayanannya di Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer, supaya melalui kinerja mereka, ide-ide mereka, bahkan keuangan mereka, gereja kami semakin bertumbuh, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan buat para pelayan Tuhan yang ada di Ebenezer pusat maupun di 13 satelit, maupun yang ada di komisi, di satelit, di hospem, berkati mereka menjadi pelayan Tuhan yang jadi contoh, jadi role model, jadi berkat bagi sidang jemaat, bagi anggota-anggota AF yang dipimpinnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan tolong kami sepanjang hari ini. Dengan pertolongan Tuhan, firman Tuhan berkata bagi kami semua, Tuhan memberkati dan melindungi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan sukacita hari ini, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali akan menjemput kita semua yang percaya diberkati. Katakan bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya.